Tes. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan Pak Erik di sini, di kelas matematika tentunya ya. Ya, baik. Kita akan coba lanjutkan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, please play my intro. 'Ya, perkalian bentuk akar. Perkalian di sini saya bagi menjadi dua, yaitu perkalian pada akar-akar senama dan perkalian pada akar-akar sejenis. M akar A dikali N akar B. Di sini juga adalah akar-akar yang senama karena memiliki pangkat akar yang sama, tetapi angka di bawah tanda akarnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, proses yang kalian lakukan itu sebenarnya sederhana. Kamu tinggal mengkalikan depan dengan depan, angka yang di depan tanda akar dengan angka yang di depan tanda akar kembali, dan angka yang di bawah tanda akar dengan angka yang di bawah tanda akar lagi, gitu ya. Berarti di sini akan menghasilkan M dikali N, depan kali depan, dan A dikali B dari akar dikali akar, gitu ya. Berarti akan menghasilkan MN akar AB. Untuk perkalian bentuk akar pada akar-akar jenis, eh, yang membedakan di sini angka di bawah tanda akarnya itu sama. Di sini A dan di sini A, gitu ya. Berarti di sini akan menghasilkan akar A dikali A. Berarti di sini akan menjadi akar A kuadrat. Nah, di sini karena di sini sebenarnya kita punya juga akar pangkat juga adalah 2, tetapi tidak kita tulis ya, kemarin kita sudah diskusikan. Berarti ini sebenarnya bisa keluar kan ya? Menjadi A. Dan habis, sudah tidak ada lagi yang di bawah tanda akar. Berarti seperti akarnya hilang. Nah, itu yang menjadikan di sini agak sedikit berbeda untuk akar sejenis. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kita kali ini ya. Oke, kita lihat materinya hari ini. Nah, kita masih melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya. Kita masih ada di bentuk akar, tapi untuk pertemuan kali ini kita coba untuk masuk ke materi merasionalkan bentuk akar. Ya, mungkin kalau sebagian dari kalian ada bertanya, Pak, kayaknya ada yang kelewat. Ya, kemarin di dua pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar, kemudian yang terakhir adalah perkalian bentuk akar. Nah, pembagiannya mana? Oke, baik. Kita coba lihat ya. Ya, untuk pembagian bentuk akar di sini, saya tidak akan menerangkannya secara secara mendalam gitu ya. Tetapi saya akan menjelaskan secara singkat saja karena memang sebenarnya pembagian bentuk akar itu merupakan kebalikan dari perkalian bentuk akar. Di sini contohnya, saya punya contoh 5 akar 2 dikali 4 akar 3 itu sama dengan 20 akar 6, betul ya? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk pembagiannya, ini sebenarnya tinggal dibalik saja. Di sini saya punya 20 akar 6 dikali 4 akar 3 itu sama dengan 20 akar 6 per 4 akar 3. Nah, yang kalian lakukan pada saat perkalian bentuk akar juga dilakukan sama juga untuk pembagiannya. Berarti kita lakukan untuk angka yang di depan tanda akar dengan angka yang di depan tanda akar lagi. Sedangkan untuk angka yang di bawah tanda akar itu dilakukan dengan angka yang di bawah tanda akar lagi gitu ya. Di situ berarti 20 dibagi 4 berarti menjadi 5, berarti akar 6 dibagi dengan akar 3 menjadi akar 2. Sehingga prosesnya kan akan sama lagi. Berarti saat kita menemukan 5 akar 2 dikali 4 akar 3 dia akan menjadi 20 akar 6. Nah, sebenarnya sih seperti itu saja ya. Simple sebenarnya untuk pembagiannya. Tetapi di sini jadi masalah, bagaimana jika kita menemukan hasil akhir seperti berikut. 2 per akar 3 atau 2 akar 3 per 5. Nggak ada yang salah kok Pak dengan bentuk itu. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi masalahnya timbul di sini sebenarnya. Bukan masalah juga sih sebenarnya. Hanya kita coba lihat aja ya, coba ya. Nah, di sini akar 3 itu kita tahu dari kalkulator sebenarnya akar 3 itu adalah bentuk irasional ya. Bentuk irasional adalah bentuk kalau yang kita jadikan bentuk desimal, dia bentuknya tidak akan selesai gitu ya, dia akan panjang banget. Di sini saya kasih contoh, akar 3 itu adalah 1,73205080780756887772. Belibet ya, saya juga
kita ngomongnya juga jadi agak susah. Panjang banget dan di situ belum selesai. Di sini terlihat bahwa di ujungnya saya beri tanda tanda titik-titik ya. Berarti dia belum selesai. Nah, bagaimana kalau akar 3 ini kita masukkan ke dalam bentuk yang di sini? 2 per akar 3. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. 2 per akar 3 itu sama dengan 2 per 1,7320. Nggak akan selesai ya. Nah, jadi ribet gitu ya, gitu ya. Selain di sini angkanya panjang, kita juga harus memanjangkan garis per di sini. Dan 2 ini kan mengikuti dia harus tetap di tengah ya. Jadi agak ribet. Nah, itu sebenarnya yang harus kita uh, ubah gitu ya. Sedangkan kalau kita menemukan bentuk 2 akar 3 per 5, itu bisa kita rubah menjadi 2 per 5 dikali akar 3. Atau kita menjadi 2 per 5 dikali 1,7320 dan seterusnya ya. Ya sebenarnya sih di sini masih panjang juga sebenarnya untuk akar 3-nya. Tetapi di sini lebih simpel. Kenapa? Karena kita tidak perlu memanjangkan pernya gitu ya. Tanda per pembagiannya di sini nggak perlu kita perpanjang. Kalau di sini kan kita harus panjangin juga ya. Selain angkanya juga panjang, pernya juga harus kita panjangkan. Dan duanya pun harus mengikuti di tengah. Di sini tetap berada di sesuai dengan tempatnya saja ya. Hanya yang akar 3-nya saja yang panjang. Jadi, kalau misalkan bentuk akar itu ada di bagian penyebut, kita harus rubah bentuknya supaya bentuknya itu ada di atas. Atau bentuk tanda akar di bawah ini juga hilang gitu ya. Itulah yang disebut dengan merasionalkan bentuk akar. Memang tadi saya bilang tidak ada keharusan sih untuk untuk merasionalkan bentuk akar, tapi di sini hanya untuk merubah bentuknya supaya lebih simpel. Mungkin tadi ada yang bertanya mungkin di antara kalian, 2 akar 3 per 5 kok bisa jadi eh, 2 per 5 akar 3 sih? Nah, kita kan belajar waktu sebelumnya, di tingkat sebelumnya, kalau kita punya 2 per 3 contohnya dikali 4 misalkan, ini akan sama dengan 2 dikali 4 dibagi 3 gitu ya. Berarti pindah ke atas kan, 4 di sini, nah ini juga sama. Berarti kalau misalkan tadi di atas, kita bisa 4-nya di sini bisa kita keluarkan menjadi 4 di sini yang sama. Di sini akar 3 di sini bisa kita pindahkan ke tengah-tengah di sini. Itu ya. Mungkin ada yang bertanya di antara kalian. Diingatkan kembali. Oke, next. Nah, masuk pada materi kita kali ini, yaitu untuk merasionalkan bentuk akar. Nah, ingat ya, tadi sebenarnya tujuan utama kita untuk merasionalkan bentuk akar adalah menghilangkan tanda akar pada bagian penjemput pecahan, yaitu yang di bagian bawah. Ya, gimana caranya supaya tanda akar di bagian bawah itu bisa hilang? Nah, di sini ada caranya. Ingat, pada perkalian pada akar-akar sejenis, di sini kita punya eh, akar A dikuadratkan itu sama dengan akar A dikali akar A kan ya. Nah, itu hasilnya adalah akar A dikali A. Maka kita akan punya akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat di sini dia bisa keluar kan ya. Jadi A keluarnya. Jadi di situ terlihat bahwa seperti tanda akarnya hilang gitu ya. Nah, kita melakukan cara itu untuk menghilangkan tanda akar di bagian bawah penyebut. Sorry, bagian bawah pecahan atau di bagian bawah pecahan ya di bagian penyebutnya. Oke, ingat itu ya. Nah, kita mulai dengan bentuk yang sederhana, yaitu yang pertama adalah bentuk A per akar B, atau di sini kita punya juga adalah akar A per akar B. Sebenarnya untuk pembilangnya sih nggak masalah ya, mau tanda akar atau tidak, tapi yang penting bagian bawahnya itu tidak boleh kita usahakan gitu ya, bukan tidak boleh. Kita usahakan supaya tidak ada bentuk akar. Kalau atasnya pakai bentuk akar sih nggak masalah gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita punya untuk A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Nah, tadi kan supaya tanda akarnya hilang, itu kita kalikan atau kita kuadratkan ya. Kita kalikan dengan tanda akar yang sama, betul ya? Nah, akar A kita kalikan dengan akar A. Nah, di sini akar B berarti kita kalikan dengan akar B. Tapi kok Pak, kok di sini atasnya juga harus dikasih akar B? Nah, kalau kita kasih akar B saja, nanti nilainya akan berubah. Betul kan ya? Kenapa di sini kita pakai akar B per akar B? Itu karena kalau kita tahu akar B per akar B atas dan bawahnya sama. Berarti ini akan senilai dengan
ini akan senilai dengan 1, betul ya? Kalau atas dan bawahnya sama berarti nilainya 1, betul kan? Ya, betul. Berarti, nah, angka berapapun, mau itu pecahan, mau itu bulat, mau itu apapun itu, kalau dikalikan dengan 1, nilainya berubah nggak? Tidak kan? Nah, berarti kembali lagi, dalam matematika, merubah bentuk boleh, asalkan tidak merubah nilai. Nah, di sini kita pun melakukan proses tidak merubah nilai, hanya merubah bentuknya saja. Maka kita kalikan dengan akar B dikali akar B. Ya, akar B per akar B itu sama dengan 1. Ya, berarti seperti itu. Nanti kan kita langsungkan seperti ini. Ya, kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, akan hasil yang bawahnya itu akan jadi B, yang atasnya itu A dikali akar B. Betul gitu ya? Nah, kita akan coba lihat ya. Kita lihat dengan contoh supaya lebih gampang. Nah, contoh. Rasionalkan pecahan berikut kemudian sederhanakan. Ya, di sini saya punya 8 per akar 2. Sesuai dengan contoh yang tadi, dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan, berarti ini harus kita kalikan 8 per akar 2 harus kita kalikan dengan bentuk akar yang sama dengan penyebutnya ya. Berarti kita kalikan dengan akar 2 dikali per akar 2. Ya, supaya ini tetap bernilai 1 ya. Akar 2 per akar 2 sama dengan 1. Berarti di sini kita sekali lagi tidak merubah nilai. Hanya kita mencoba untuk merubah bentuknya, betul kan ya? Supaya tanda akar di bawah pecahannya itu hilang atau di bagian penyebutnya itu hilang. Oke, baik. Sekarang kita lakukan. Ini akan menjadi akar 2 dikali akar 2 sesuai dengan yang tadi sudah dijabarkan. Berarti dia menjadi uh, akar 2 kuadrat ya. Kemudian yang di atas berarti menjadi 8 akar 2. Nah, yang di atas tetap menjadi 8 akar 2, sedangkan di bawah karena di sini dengan pangkatnya sama dengan pangkat akarnya, berarti bisa keluar ya. Berarti jadi tinggal 2. Nah, di sini sudah aman. Tanda akar yang di bawah di bagian penyebut itu sudah tidak ada. Atau bentuk lain ini kita bisa sederhanakan juga menjadi 8 per 2 akar 2. Nah, di sini 8 per 2 bisa dicoret dong. Iya. Berarti di sini menjadi 4 akar 2. Gampang ya? Oke, itu untuk bentuk yang satu suku ya. Satu suku di bawahnya yang satu suku. Atasnya satu suku, bawahnya satu suku. Oke, kita lihat untuk bentuk berikutnya. Nah, di sini saya punya bentuknya adalah C per akar A plus minus akar B. Maksudnya di sini untuk bagian atasnya sekali lagi kan mau bentuknya berapapun sebenarnya boleh ya. Mau satu suku, mau dua suku boleh. Tetapi di sini ada yang berubah. Bagian bawahnya dia bentuk akar dan terdiri dari 2 suku. Nah, ini gimana caranya? Di sini plus minus maksudnya adalah bisa akar A plus akar B atau akar A min atau dikurangi akar B, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat pakai contoh ya. Rasionalkanlah pecahan berikut kemudian sederhanakanlah. Di sini saya punya 4 per akar 5 ditambah akar 3. Nah, gimana caranya kita merubah lagi bentuknya? Nah, kalau tadi pakai cara yang tadi, oh Pak, kalau gitu kita kalikan lagi aja dengan yang bentuk yang sama ya. Oke, kita coba. Di sini berarti kita kalikan dengan bawahnya itu kan kita lakukan yang sama ya tadi ya kita lakukan. Berarti kita tulis lagi. Akar 5 ditambah akar 3. Atasnya berarti harus sama ya. Sorry, kita masih soal ya. 4. Berarti kita kalikan dengan yang sama, yaitu akar 5 ditambah akar 3. Atasnya juga sama, supaya jadi 1 kan. Plus akar 3. Supaya tetap ininya bernilai 1. Atas dan bawahnya sama. Ya, oke. Coba kita kalikan. Untuk atasnya, kita nggak jadi masalah ya. Untuk atasnya itu berarti menjadi, kita tulis aja dulu, 4 dikali akar 5 ditambah akar 3 gitu ya. Untuk yang bawahnya, nah ini 2 suku. Saya bawa dulu ke sini deh ya. Tapi sebelumnya saya pindahkan dulu kameranya ya. Oke, saya pindahkan ke sini, berarti kita punya akar 5 ditambah akar 3. Kita kalikan lagi menjadi akar 5 ditambah akar 3. Harusnya kan kalau dikuadratkan langsung hilang ya. Tapi tanda akar yang langsung hilang. Tapi di sini sebenarnya ada masalah yang terjadi. Nah, kita lihat ya. Di sini kita coba untuk mengkalikan dua buah suku dengan dua buah suku, kita kalikan dengan cara dapat
kepiting ya, sama yang kita lakukan di bentuk aljabar. Berarti kita punya akar 5 dikali akar 5 akan menjadi akar 5 kuadrat ya. Berarti jadinya adalah 5 ya. Boleh ya langsung ya. Oke. Kemudian akar 5 dikali akar 3 sama-sama positif jadi plus akar 15. Kita udah belajar perkaliannya ya. Kemudian udah selesai nih akar 5. Sekarang akar 3. Akar 3 dikali akar 5 sama juga menjadi plus akar 15. Kemudian akar 3 kita kalikan dengan akar 3 menjadi plus 3 ya. Berarti akar 3 dikuadratkan. Nah, terlihat seperti nggak ada masalah sebelumnya. Tapi kita lihat lagi. Kita lanjutkan. 5 ditambah 3 berarti kita bisa operasikan ya. Berarti menjadi 8. Nah, yang jadi masalah di sini. Plus akar 15 ditambah akar 15. Jadi berapa? 1 tambah 1 di sini. Berarti jadinya plus 2 akar 15. Nah, loh, ini yang jadi masalah. Kita pindahkan ke sini. Berarti jadi 8 ditambah 2 akar 15. Bukannya kita menghilangkan tanda akar untuk akar 5 dan akar 3. Oke lah, untuk yang akar 5 dan akar 3-nya benar hilang. Tapi di sini malah muncul akar yang baru yaitu akar 15. Berarti ini tidak menyelesaikan masalahnya. Ya, ini tidak menyelesaikan masalah kita. Berarti cara ini ada yang keliru. Nah, bagaimana cara untuk membenarkannya? Kita lakukan berikutnya. Nah, gimana caranya supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan yaitu tanda akar yang hilang tanpa menambah bentuk akarnya lagi ya. Kalau tadi kan kita lihat malah bertambah, malah ya, akar 5 dan akar 3-nya hilang tetapi malah nambah dengan akar 15. Nah, bagaimana caranya? Masih ingatkah kalian waktu di kelas berapa ya? Aljabar rasanya harusnya ya. Kalau saya sih menyebutnya adalah perkalian sekawan atau ada yang disebutnya perkalian lawan. Kenapa disebut lawan? Nah, kita coba lihat di sini. Di sini saya punya A tambah B dikali A dikurangi B. Kenapa disebut lawan? Sebenarnya ini sama-sama A dan B, tetapi di sini yang satu adalah tandanya positif atau penjumlahan, di sini yang tandanya adalah negatif atau pengurangan, gitu ya. Maka disebut ada yang menyebutnya ini adalah perkalian lawan. Kalau saya sih biasanya perkalian sekawan namanya, ya. Tapi ya, itu hanya nama saja. Oke, sekarang kita coba lihat. Kita kalikan sesuai dengan cara yang kita lakukan, yaitu cara capit kepiting ya. Oke, berarti kita punya A kali A, berarti kita di sini punya A kuadrat, gitu ya. Kemudian A dikali negatif B menjadi negatif AB, betul? Kemudian B dikali A jadinya adalah plus BA. Tapi kan kalau dalam matematika biasanya disusun dengan abjad yang sesuai dengan abjad ya. Berarti di sini menjadi plus AB juga kan ya. Nah, kalau untuk perkalian kan B dikali A itu sama dengan A dikali B ya, sama-sama aja. Itu adalah salah satu sifat perkalian adalah sifat komutatif. Oke. Berarti yang terakhir adalah B dikali negatif B. Berarti jadinya adalah eh, negatif B kuadrat. Betul ya gitu ya. Oke, ada yang bisa disederhanakan nggak? Untuk A-nya nggak bisa. Untuk A kuadratnya nggak ada temannya lagi ya. Untuk B kuadrat juga nggak ada temannya lagi. Oke, berarti untuk yang A kuadratnya kita tulis. Kemudian yang B kuadratnya juga kita tulis. Nah, bagaimana dengan AB? Di sini yang kita punya negatif AB ditambah AB. Negatif di sini 1 ditambah 1. Berarti apa yang terjadi? AB-nya hilang. Nah, berarti di sini kita punya hasil akhirnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau kita bawa kepada perkalian bentuk akar yang tadi yang punya dua suku, ini menjadi solusi kita ya. Solusinya adalah depan dikuadratkan, dikurangi belakang dikuadratkan, tanpa menambah angka lagi di tengah, yang akar 15 tadi. Nah, kita berarti yang kita lakukan adalah menggunakan perkalian sekawan ini. Oke, kita bawa ke penyelesaiannya ya. Oke, kita ulangi lagi langkah kita yang tadi untuk menyelesaikan soal 4 per akar 5 ditambah 3. Tadi kesalahan kita adalah mengkalikannya dengan bentuk yang sama. Tadi plus, kita kalikan lagi dengan plus. Nah, tadi sesuai dengan perkalian sekawan atau perkalian lawan tadi, harusnya kita kalikan dengan lawannya, yaitu kalau di sini plus berarti kita kalikan dengan negatif atau pengurangan ya. Berarti di sini kita punya satu sama lagi dulu 4 per akar 5 ditambah akar 3 kita kalikan dengan
lawannya, yaitu akar 5 dikurangi akar 3. Nah, supaya bernilai 1, atasnya pun sama. Akar 5 dikurangi akar 3. Gitu ya? Oke, berarti di sini kita punya atasnya kita tulis lagi dulu aja ya. Atasnya kita tulis dulu aja ya. 4 dikali akar 5 dikurangi akar 3. Itu. Kemudian untuk yang bagian bawahnya saya pindah kamera dulu. Nah, di sini berarti kita punya akar 5 ditambah akar 3 kita kalikan dengan akar 5 dikurangi akar 3. Benar nggak sih hasilnya nggak ada tambahan atau nggak menghadirkan bentuk akar yang baru? Ada. Akar 5 kali akar 5, 5 ya. Akar 5 dikali negatif akar 3, negatif akar 15. Masih muncul akar 15. Tapi belum. Kita lanjutin ya. Akar 3 dikali akar 5 berarti plus akar 15. Akar 3 dikali negatif akar 3, negatif 3. Gitu ya. Berarti di sini 5 kita tulis lagi dikurangi 3, negatif 15 ditambah negatif akar 15 ditambah akar 15. Berarti habis ya. Nah, di sini berarti selesai dong masalah kita. Nggak ada bentuk akar yang baru ya. Nah, kita tulis di sini. Berarti menjadinya adalah 5 dikurangi 3. Itu berarti kita punya di sini 4 dikali akar 5 dikurangi akar 3 per 2. Boleh? Oke. Di sini ada yang bisa kita coret nggak? Boleh, karena di sini perkalian 4-nya dengan 2 di sini. Berarti boleh dicoret dong. Boleh. Di sini berarti menjadi 2. Di sini jadi 1. Oke. Hasilnya adalah 2 dikali akar 5 dikurangi akar 3. Atau boleh kita kasih ke dalam 2 kali akar 5 menjadi 2 akar 5. 2 dikali negatif akar 3 berarti dikurangi 2 akar 3. Gitu ya. Oke, baik. Bisa disimpulkan kalau kita menemukan bentuk akar yang di bawah bagian penyebutnya itu dua suku, berarti yang kita lakukan adalah mengkalikannya dengan perkalian sekawannya ya atau perkalian lawannya. Kalau di sini kita punya tandanya adalah positif, berarti lawannya adalah negatif. Pak, bagaimana kalau di sini negatif? Ya sudah, berarti lawannya yang harus kita kalikan adalah dengan positif gitu ya. Berarti makanya di sini tandanya plus minus, berarti sesuai dengan lawannya. Di sini pun plus minus sesuai dengan lawannya. Kalau di sini plus, berarti kita kalikan dengan minus. Kalau di sini minus, kita kalikan dengan plus gitu ya. Mau bagian bawahnya itu tanda akarnya di dua suku-sukunya, atau terkadang nanti kita melihat yang satu di sini eh, angka biasa bukan bentuk akar, di sini bentuk akar, atau sebaliknya yang depan bentuk akar yang belakang bukan. Nggak apa-apa, yang dilakukan sama, yaitu dengan perkalian lawannya ya. Nah, gue untuk bagian atasnya gimana? Untuk bagian atasnya di sini kan satu suku ya. Bagaimana kalau dengan dua suku? Ya udah, kalikan dengan capit kepiting saja. Jadi untuk atasnya nggak masalah ya. Bagian bawahnya saja. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, saya cukupkan sekian. Silahkan kalian latih lagi kemampuan kalian untuk merasionalkan bentuk akar ini dengan soal yang sudah saya berikan. Oke, seperti itu saja dulu. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.